Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang mendengarkan tausiah ini juga mendapatkan pahala yang berupa berkah sehat, panjang umur, tenaga waktu, dan berkah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah dengan judul yaitu membuka gerbang magfirah untuk pengingat bagi kita semua tentang betapa luasnya ampunan Allah dan bagaimana kita mengetuk serta memasuki pintu-pintu ampunannya. Jadi kata magfirah adalah berasal dari akar kata yaitu ghafara yang memiliki makna dasar menutupi, menyembunyikan, dan melindungi. Dari akar kata yang sama lahir kata mikfar, helm perang yang menutupi dan melindungi kepala prajurit. Maka magfirah adalah ketika Allah menutupi aib, menyembunyikan dosa-dosa kita dan melindungi kita dari akibat buruk perbuatan kita. Bayangkan dosa-dosa kita yang begitu banyak yang kita lakukan di tempat gelap maupun terang, yang kita ingat maupun yang kita lupa, yang besar maupun yang kecil. Jadi semua itu tercatat oleh malaikat tanpa terlewat satu pun di hari kiamat nanti di hadapan seluruh makhluk. Tapi ketika Allah mengampuni, Allah menutupinya, Allah menyembunyikannya, Allah tidak membuka. Jadi aib kita di depan siapapun, bahkan para malaikat juga mencatat dosa itu pun akan melupakan catatan tersebut. Perbedaan rahmat dan magfirah. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya rahmat dan magfirah? Bukankah keduanya sama-sama merupakan kebaikan dari Allah? Rahmat adalah kasih sayang Allah yang bersifat umum. Rahmat Allah itu meliputi seluruh makhluk, muslim dan kafir, manusia dan hewan yang taat dan yang bermaksiat. Matahari bersinar untuk semua orang, hujan turun untuk semua makhluk, udara dihirup oleh siapa saja. Itulah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun magfirah adalah anugerah khusus untuk hamba yang bertobat. Tidak semua orang yang mendapat magfirah, hanya mereka yang menyesal, memohon ampunan dan bertekad untuk berubah. Magfirah adalah hadiah istimewa bagi mereka yang kembali kepada Allah. Di 10 hari pertama Allah mencurahkan rahmat, kemudian ke semua hamba yang berpuasa. Di 10 hari kedua Allah secara khusus menawarkan magfirah, pengampunan bagi mereka yang sungguh-sungguh bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi untuk memahami betapa luasnya ampunan Allah, mari kita renungkan nama-namanya yang berkaitan dengan pengampunan. Bukan hanya satu nama, tapi Allah memiliki beberapa nama yang semuanya berbicara tentang ampunan. Al-Ghafur, yang maha pengampun, disebutkan lebih dari 90 kali dalam Al-Quran. Jadi menunjukkan bahwa pengampunan adalah sifat yang melekat pada Allah. Al-Ghafar, yang berulang-ulang. Kemudian yang menunjukkan Allah tidak pernah bosan mengampuni meski kita berulang kali berbuat dosa. Al-Fum, yang maha pemaaf, bukan hanya pengampuni tapi menghapus seolah dosa itu tidak pernah ada. Inilah nama yang Rasulullah ajarkan untuk dibaca di malam Lailatul Qadar. At-Tawwaf, yang maha penerima taubat. Allah yang membuka pintu taubat dan menyambut siapa saja yang kembali kepadanya. Dengarkan ayat yang paling memberikan harapan dalam Al-Quran. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang
melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Zumar ayat 53. Perhatikan, Allah tidak berkata, wahai hambaku yang sedikit dosanya. Allah berkata, wahai hambaku yang melampaui batas. Ayat ini ditunjukkan kepada para pendosa besar, kepada mereka yang dosanya sudah menumpuk tinggi, kepada mereka yang tidak ada lagi harapan. Dan apa yang Allah katakan kepada mereka, jangan berputus asa. Lalu Allah tegaskan, Allah mengampuni semua dosa, bukan sebagian dosa, bukan dosa kecil, tetapi semua dosa tanpa kecuali. Dosa yang setinggi langit pun diampuni. Dalam sebuah hadis qudsi yang menggetarkan, Rasulullah menyampaikan firman Allah, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosamu bagaimanapun banyaknya, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni engkau. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.